atau tahajud atau witir, garis bawahi kalimat atau, bukan dan. Kemudian ada lagi karena peristiwa. Nah, peristiwa ini banyak sebetulnya. Kalau waktu tadi termasuk juga sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan sudah tetapkan. Ada yang peristiwa, yaitu dengan gerhana matahari, gerhana bulan. Ada lagi istilah lain, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, itu karena peristiwa. Ada gitu sholat hajat, sholat tasbih, sholat istikharah, penamaan itu memang tidak ada zaman Rasul. Termasuk yang disebut dengan sholat duha, itu penamaan itu belakangan. Sholat tahajud penamaan itu belakangan, diambil dari dalil. Wa minal laili fatahajjad bih, dari malam hari ambil waktu untuk tidak tidur. Buat apa? Buat sholat, disebut sholat tidak tidur, bahasa Arabnya sholat tahajud. Di malam hari disebut qiyamul lail, jelas tahajud itu adalah qiyamul lail. Lakukan dengan rileks disebut tarwih. Makanya yang tahajud itu adalah, tahajud yang benar adalah yang tarwih. Tapi suka muncul pertanyaan, boleh nggak tahajud setelah tarawih? Kan gitu ya. Nah, sangat tepat kita perhatikan jumlahnya ganjil, yaitu witir. Jadi lakukanlah sholat tahajud dengan witir. Artinya apa? Lakukan sholat malam tanpa tidur tentunya dengan ganjil. Muncul lagi pertanyaan, boleh nggak tahajud kalau sudah witir? Terus gitu. Itu karena memang banyaknya nama, sehingga banyak orang bingung karena nama. Padahal bukan nama dalam artian yang sebenarnya, tapi itu sifat. Sifat praktek orangnya tarwih, sifat jumlahnya witir, sifat waktunya qiyamul lail. Hubungan dengan umumnya manusia pada tidur ini tidak tahajud. Itu juga praktiknya. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian terkait dengan sholat sunnah ini. Kemarin qiyamul lail sudah kita bahas, walaupun tentu belum tamat ya. Ya, kita baca saja dulu lah. Hadis berikutnya, waktu salat malam. Salatul laili tajuzu fi awwalil laili wa wasatihi wa akhirihi ma damatis salatu ba'da salatil isya. Salat malam itu waktunya sejak kapan? Boleh mau awal malam, tengah malam, atau akhir malam, selama hal tersebut berlangsung setelah sholat isya. Jadi jangan dulu qiyamul lail sebelum sholat isya. Sholat isya dulu, barulah sholat malam. Anas radhiyallahu anhu berkata dalam mensifati sholat Rasulullah, ma kunna nasha'u an narahu minal lail musalliyan illa ra'ayna wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ayna wa kana yasumu minasy syahri hatta naqul la yuftir minhu syai'an wa yuftir hatta naqul la yasum minhu syai'a. Anas dalam menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah terkait dengan sholatnya di malam hari, kata Anas, kami tidak menginginkan untuk melihat Rasulullah salat di malam hari kecuali kami melihatnya. Artinya ma kunna nashwa an nara, setiap kali kami menghendaki melihat Rasul salat malam hari, pasti kami melihatnya setiap malam. Dan setiap kali kami mau melihat Rasulullah di malam hari tidur, pasti melihatnya juga. Artinya setiap malam Rasulullah tidur dan Rasulullah sholat. Jadi tidak pernah sholat semalam suntuk tidak tidur-tidur gitu. Ini berlandaskan hadis ini. Kecuali memang yang disebutkan dalam bulan Ramadan pada malam tanggal 27.
beliau memang bersama sahabat, tidak sempat tidur. Jadi kalau kalimat ini, ma kunna nasya an narah minal lail musallian illa ra'aina. Jadi tidak pernah kami mengharapkan ingin melihat Rasul kecuali kami melihatnya, gitu. Melihat Rasul apa? Kami mengharapkan melihat Rasulullah salat di malam hari, pasti melihatnya. Kami mengharapkan melihat Rasulullah tidur di malam hari, pasti melihatnya. Artinya Rasul selalu salat setiap malam, selalu juga tidur setiap malam. Dan kami juga melihat Rasulullah saum di waktu dalam sebulan, sampai kami punya perkiraan beliau tidak akan buka-buka lagi. Setelah itu kami melihat beliau buka, sampai kami punya perkiraan tidak akan saum-saum lagi. Artinya saum sunat biasa beliau lakukan dalam satu bulan itu, dan beliau tidak selalu saum, suka selalu buka. Jadi ada saumnya, ada yang tidak saumnya. Qala al-Hafidz lam yakun li tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam waqtun muayyan bal bihasabi ma tayassara lahul qiyamu. Al-Hafidz menyebutkan tahajudnya Rasul itu tidak ditetapkan pada waktu tertentu, tetapi tergantung kondisi. Jadi kita juga boleh-boleh saja nanti pas habis salat Isya, kemudian salat sunat ba'da Isya yang disebut dengan rawatib, mau salat langsung qiyamul lail, silahkan. Setelah capek, mau tidur, cuma belum ganjil, jangan sampai kelewat. Bangunlah di akhir malam atau di tengah malam untuk salat ganjil. Tapi kalau sudah diganjilkan dari awal malam, ketika terbangun di malam hari, silahkan lakukan salat tanpa ganjil. Kalau ketiduran, bangun-bangun subuh, sudah dia mencapai sampai kepada salat ganjil. Entah 3, entah 5, entah 7, terserah. Kemudian afdalu awqatiha. Kalau sudah berbicara tentang waktunya begitu panjang, muncul pertanyaan, yang lebih utama yang mana? Kan kita berusaha untuk mencari yang lebih utama. Sholatnya sedikit tapi nilainya gede, gitu kan. Yaitu dengan mencari keutamaan. Afdalu awqati al-afdal ta'khiruha ila thuluthil akhir. Yang lebih utama adalah di akhir malam. Sepertiga akhir malam itu lebih utama, karena memang perjuangannya juga cukup berat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbuna Allah azza wa jalla setiap malam suka mendekat menuju dunia ini, yaitu ketika memang sudah tersisa sepertiga lagi malam harinya. Itu mendekati hamba-hambanya. Ya, sebetulnya kalimat mendekati di sini artinya menunggu orang-orang mau berdoa. Sebab Allah selamanya juga dekat, enggak pernah jauh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi yang dimaksud dengan mendekat ini adalah tentu yanzilu, turun di sini kan, turun Rabbuna azza wa jalla ila sama'id dunya. Ketika malam tinggal sepertiga lagi, maka Allah turun menuju dunia ini, menuju langit yang paling bawah untuk mendekati hamba-hambanya. Artinya bahwa Allah lebih perhatian kepada orang-orang yang memanfaatkan sepertiga malam untuk beribadah, baik dengan sholat, dengan tilawah Quran, dengan berdoa. Fayaqulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa di antara kamu yang mau berdoa, akan kukabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang akan menyampaikan permohonan, akan kukasih. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa di antara kamu yang mohon ampun, akan kuampuni. Hadis riwayat jamaah.
Kemudian dari Amr bin Abasah ini ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu al-'abdu min ar-rabbi fi jawfi al-lail al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Rasul bersabda bahwa hamba yang paling dekat kepada Allah adalah hamba yang memanfaatkan waktu akhir malam untuk menghadap kepadanya. Karena itu bila kamu mampu berzikir pada waktu itu, lakukanlah. Hadis riwayat Hakim dan disebutkan hadis hasanun sahih. Kemudian pertanyaan Abu Muslim kepada Abu Dzar, ayyu qiyamil laili afdal? Qiyamul lail setelahnya tadi waktu ditanyakan waktu yang paling utama, awal, tengah atau akhir. Muncul lagi pertanyaan, kalau praktik solatnya itu sendiri yang afdal yang seperti apa? Qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun pernah nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'atani faqala jawful lailil ghabir wa qalilun fa'iluhu. Rasul menegaskan yang paling utama salat itu adalah yang dilakukan pada akhir malam dan sedikit sekali para pelakunya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud wa ahabbus salati ilallah salatu Daud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Saum yang paling Allah cintai adalah saum kayak Daud, dan salat yang paling Allah cintai salat kayak Daud juga. Bagaimana? Dia bangun di tengah malam, dan dia bangun juga di 1/3 malam, dan dia tidur di 1/6. Jadi tidurnya 1/6 saja, bangunnya setengah malam atau bangunnya 1/3 malam. Kemudian kalau saumnya bagaimana? Biasa saum selang sehari. Saum hari ini, besok buka, lusa saum lagi, begitu. Tidak ada saum yang terus menerus. Kemudian ada 2 rakaat. Nah, jumlah rakaat ini yang paling hebat pembahasannya. Ada 2 rakaat. Laisa li salatil laili adadun makhsusun wala haddun muayyan. Salat malam itu tidak ditentukan mau berapa rakaat. Ini kalimatnya, laisa li salatil lail adadun makhsus. Tidak ada jumlah khusus, tidak ada jumlah tertentu untuk salat malam, dan juga tidak ada ketentuan untuk orang tertentu. Wala had muayyan, dan bukan wala orang. Wala had muayyan, dan juga tidak ada definisi tertentu untuk salat malam. Fahiya tatahaqqaqu walau bi raqatil witri ba'da salatil isya. Salat malam dapat dicapai walaupun hanya dengan 1 rakaat. Habis salat isya, saya cuma 1 rakaat saja, itu tercapai salat malam. Hanya itulah ilmu etawinya itulah. Ya boleh 1 rakaat tamatkeun tas 30 juz. Ada gitu yang begitu dalam kitab Adabul Quran bukan karangan Imam Nawawi, lupa lagi judul bukunya. Dia menyebutkan bahwa Utsman bin Affan pernah melaksanakan sholat malam itu cuma 1 rakaat. Berapa ayat? Semua ayat dibaca. Semua ayat dari surat apa? Dari semua surat. Bukan cuma dari Fatihah, tapi dari semua surat. 30 juz, betul 30 juz. Memang tidak dapat kita jangkau. Bahkan mungkin orang berkata, enggak rasional. Memang urusan kenikmatan mah banyak yang tidak rasional sih. Karena dia sudah merasakan nikmatnya qiyamul lail, sehingga bisa menamatkan satu Al-Quran. Wallahu alam, apakah berdiri terus atau berdiri duduk lagi, berdiri duduk lagi. Boleh gitu begitu. Iya, Rasul sendiri. Jadi Rasul
Setelahnya beliau lanjut usia, kan sholatnya begini, beliau begini aja sholat terus baca Quran. Setelahnya kurang lebih 40 ayat lagi baru berdiri, kemudian untuk ruku dan selanjutnya. Itu 40 ayat kurang lebih. Sebelum ruku maka beliau berdiri. Kalau kita mah 40 ayat mah seberapa rakaatin itu. Beliau itu adalah untuk mau ruku maka berdiri membaca kurang lebih 50-40 ayat gitu. Jadi waktu duduknya ya berapa ratus ayat. Fa'an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya min al-lail ma qalla aw kathura wa naj'alu akhir dzalika witran. Samurah bin Jundub berkata, Rasul menyuruh kami untuk melaksanakan salat di malam hari. Yang penting lakukan salat mau sedikit mau banyak. Dan kami senantiasa perhatikan jumlah rakaat di akhir itu adalah ganjil. Akhir jumlah atau jumlah akhir ganjil. Bagaimana mengganjilkannya itu juga beda-beda. Tapi yang paling penting jumlah akhir jangan sampai 10 atau 12. 9, 11, 13 silahkan. Waruya an Anasin radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi ta'dilu bi asyrati alaf salah wa salatun fil masjidil haram ta'dilu bi mi'ati alf salatin wa salatu bi ardir ribat ta'dilu bi alfi salatin wa akthar min dhalika kulluhu ar-rak'atani yusallihim al-amdu fi jawfil lail. Satu solat di masjidku bisa sebanding dengan 10.000 solat di tempat lain. Satu kali solat di Masjidil Haram bisa sebanding dengan 100.000. Dan di Ardir Ribat, ini maksudnya dalam perang ya, bisa mencapai 2.000 solat biasa. Dan ada yang lebih dari itu semuanya, yaitu melaksanakan solat di tengah malam. Jadi salat di tengah malam itu bisa menandingi semua salat yang tadi. Makanya sayang kalau kita melewati malam tanpa salat. Inilah cara-cara Rasulullah memberikan motivasi kepada umat agar penuh perhatian kepada ibadah. Dan tentunya ada perjuangan yang sangat luar biasa di malam hari bagi yang memang belum terbiasa cukup berat, tapi bagi yang sudah terbiasa terasa seperti sholat fardu. Kalau enggak melaksanakan sholat sunat ada ganjalan dalam hati. Bahkan ada kalimat yang lain, ketika seseorang pas terbangun itu sudah mendengar azan lalu kecewa berat, menyesal berat, sedih, itu juga dapat nilai sholat malam. Udah kalau begitu sedih aja setiap bangunnya. Yang tentunya apabila memang sudah terbiasa sholat malam tidak pernah ketinggalan, lalu dia tertinggal karena mungkin terlelap tidur karena kecapean, nah pas bangun menyesal, itu adalah dapat nilai sholat malam itu. An Iyas bin Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la budda min salatin bilailin walau halab syah wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Saya tidak paham maksudnya apa nih. La budda min salatin bilailin walau halbisyatin. Oh, mungkin maknanya adalah nilai barangkali. Pasti orang yang melaksanakan salat di malam hari dapat nilai, walaupun nilainya bisa dibandingkan paling sedikit lah gitu, nilai mendapatkan satu gelas air susu lah gitu, atau nilai memeras susu sapi. Wa makana ba'da salati isya fahuwa minal lail. Setiap orang yang melaksanakan salat sunat ba'da isya itu namanya salatul lail.
Qiyamul Lail namanya itu. Berarti Qiyamul Lail itu termasuk ba'da Isya, rawatib itu termasuk Qiyamul Lail ya. Karena habis salat Isya. Hanya saja yang 2 rakaat pertama disebut rawatib, yang setelahnya itu tidak disebut rawatib. Sama-sama Qiyamul Lail karena berlangsung di malam hari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dzakartu qiyamal lail faqala ba'dhum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nisfahu thulutsahu rub'ahu. Aku menyebut-nyebut salat malam. Sebahagian yang hadir berkata, Rasul itu suka melakukannya setengah malam lamanya, atau sepertiga malam, atau seperempat malam. Kenapa kau bisa berbeda-beda? Ya, malamnya itu sendiri beda-beda untuk di Timur Tengah. Musim dingin, malam lebih lama. Musim panas, malam sebentar. Sewaktu malamnya sebentar, bisa setengah malam. Sewaktu malamnya begitu lama, bisa sampai sepertiga atau seperempat malam. Wa ruwiya anhu aidan qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil lail wa raghaba fiha hatta qala alaikum bi salatil lail walau rak'ah. Rasul juga memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan salat malam dan menegaskan pentingnya melakukannya sampai beliau bersabda, lakukanlah oleh kamu salat malam walaupun hanya 1 rakaat. Jadi kalau sekarang subuh jam 4 berapa? 35. Kemudian pas terbangun umpamanya jam 4.20. Waduh, berat nih. Langsung berwudu. Ya, udah mau wudu, mau pipis dulu. Ya nggak apa-apa deh. Nunggu dulu pokoknya. Baru berwudu. Setelah itu, waduh sebentar lagi nih waktunya. Sudah niatkan mau salat 1 rakaat. Ternyata 1 rakaat itu masih ada waktu 10 menit. Ya silakan 1 rakaat. Tercapailah surat Al-A'la kebaca, surat Al-Ghasyiyah kebaca itu, surat Al-Ikhlas kebaca itu 10 menit. Lalu hadis yang paling populer ini, wal afdalu al muwadhabah ala 11 raka'atan atau 13 raka'atan wa huwa khairun baina yusalliha wa baina an yaqta'aha. Dan sangat penting untuk dirutinkan, rutin gitu. Rutinnya bagaimana? Silahkan rutinkan 11 atau 13 rakaat. Silahkan. Boleh enggak yang 11 atau 13 itu dipotong, tidur dulu, silahkan. Dan itu juga praktik Rasulullah sering melakukannya seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi wala ghairahu an 11 raka'ah yusalli arba'an fala tas'al an husni wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Hadis ini yang sangat populer riwayat Bukhari Muslim terkait dengan masalah rakaat, dan itu yang paling dipelihara. Aisyah berkata, Rasulullah biasanya melaksanakan salat malam hari itu mau di dalam ataupun di luar Ramadan enggak biasa lebih dari 11. Pernahkah lebih? Ya. Pernahkah kurang? Ya. Tapi memang lebih itu jarang sekali. Jadi makanya yazid tidak biasa lebih. Kalau tidak biasa lebih berarti biasa kurang ya. Nah, tidak biasa lebih dari 11. Yang 11 itu bagaimana prakteknya? Beliau laksanakan 4. Apakah 4 itu 2 salam atau 1 salam? Enggak dirinci. Lalu beliau istirahat. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Dan di akhir beliau lakukan 3. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum engkau mengganjilkan? Kan 11 ganjil. Nah, sebelum mengganjilkan tidur dulu apa enggak? Rasul bersabda, ya Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, 2 mataku merem tertutup, tapi kalbuku tidak pernah tidur. Jadi kalau bertanya tidur atau tidak tidur tentang aku, jangan kau tanya, aku beda dengan kamu. Jadi kalau ada orang yang berkata tahajud harus tidur dulu, ini memvonis Rasul tidak pernah tahajudnya. Karena Rasul kan nggak pernah tidur kayak kita. Beliau semalaman itu zikir terus.
Al-Quran tidak pernah lepas dari diri beliau walaupun sedang dalam keadaan tidur, apalagi sedang dalam keadaan bangun. Ini juga dapat dijadikan sebagai dalil buat orang yang mau membaca Al-Quran pada dalam keadaan hadas besar, karena Rasul tidak pernah lepas dari Al-Quran. Jangankan lagi bangun hanya sebatas hadas besar, lagi tidur saja Quran tidak pernah lepas dari beliau. Wa rawaya aidan Anil Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail 10 rakaat wa yutiru bi sajdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat di malam hari 10 rakaat dan beliau mewitirkannya dengan satu sajdah, artinya dengan satu salat. Kemudian qada'u qiyamul lail. Nah, ada qada' qiyamul lail nih. Rawa Muslim an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malam tidak sempat melaksanakan salat, entah karena sakit yang berat sehingga tidak sempat mampu bangun atau karena penyebab yang lain, maka di siang harinya beliau lakukan sholat 12 rakaat. Nah, karena memang Rasul malamnya tidak sholat kemudian siangnya sampai 12 rakaat, dipahami itu mengqadha. Nanti akan muncul masalah kalau disebut ada qadha ini. Kalau gitu nggak usah disebut qadha itulah. Gimana? Iya, untuk menutupi lubang di malam hari enggak sholat, ditutupi dengan sholat di siang hari, gitu aja deh. Karena istilah qadha ini cukup menimbulkan perdebatan terkait dengan masalah sholat ini. Karena Aisyah berkata, umirna bi qada'is shalah apa bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha saum dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau sholat fardu saja tidak ada qadha, bagaimana sholat sunat, kan gitu. Istilah memang sering menimbulkan masalah. Tapi yang paling penting, kalau nanti umpamanya kita ketiduran di malam hari, maka upayakan siang hari sholat sunat yang agak lama dibanding dengan biasa-biasa. Kalau biasa sholat duha umpamanya cukup biasa 5 menit, 10 menit, karena malam tidak sholat, nah makanya sholat duhanya agak panjang lah gitu. Rawal jamaah illa al-Bukhari an Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang, Rasul bersabda, siapa yang terlewat melaksanakan bacaan Al-Quran an syai'in min faqra ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, nah, di malam harinya suka membaca entah setengah juz, entah seperempat juz, entah 1 juz, lalu tertinggal karena ketiduran, tidak sempat melakukannya, atau karena sakit tidak sempat melakukannya, maka Rasul tegaskan faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, lalu dia bacakan ayat-ayat Al-Quran itu di pagi hari, yaitu selesai sholat subuh, nunggu terbit matahari sampai tiba waktu untuk sholat duha atau sholat isyraq, lalu dia lakukanlah, maka akan tercatat dia sebagai orang yang melaksanakan sholat malam juga. Jadi kalau malamnya tertinggal, lakukanlah di siang hari. Nah, kemudian sekarang setelahnya kita bahas tentang qiyamul lail, masuk kepada qiyamul Ramadan. Masyru'iyatu qiyami Ramadan, qiyamul Ramadan atau salatut tarawih sunnat ar-rajul wan nisa tuadda ba'da salatul isya wa qabla al-witri rak'atin wa yajuzu an tuadda ba'dahu walakinnahu khilaful afdal wa yastamirru waqtuha ila akhiril lail. Nah, ini ada penekanan khusus untuk bulan Ramadan. Prakteknya itu juga. Cuma di sini sebutkan dianjurkan melakukan sholat di malam-malam Ramadan
sebelum mengganjilkannya silakan lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa ada penekanan 2 rakaat, 2 rakaat? Karena memang sangat banyak makmum. Kalau 4 rakaat mungkin keletihan buat makmum, maka 2 rakaat, 2 rakaat akan lebih memberikan motivasi kepada makmum. Dan waktunya sampai kapan? Sampai akhir malam. Rawal jamaah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fi bi'azimatin. Rasulullah suka memberikan dorongan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, salat di malam Ramadan, tapi tidak sampai menekankan hingga mencapai wajib, enggak. Tetap hukumnya sunnah, tidak sampai azimah. Dengan tegas beliau menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang bangun di malam Ramadan iman dan ihtisab, artinya karena dasarnya iman dan karena ada harapan nilai dari Allah semata, Allah akan mengampuni semua dosanya. Wa rawahu illa Tirmidzi an Aisyah qalat shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa shalla bi salatihi nasun katsirun thumma shalla min al-qabilah fa kathuru thumma jatama'u min al-lailah ats-tsalitsah falam yakhruj ilaihim falamma asbaha qala qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Aisyah berkata, Nabi pada bulan Ramadan salat malam di masjid, maka banyak sekali masyarakat di belakang ikut kepada Rasulullah bermakmum. Hari pertama begitu, hari kedua beliau laksanakan lagi dan semakin banyak. Itu menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul merindukan salat di imami Rasulullah itu ya. Makanya salat fardu selalu banyak, sampai salat sunat pun bertambah. Maka pada malam ketiga Rasulullah tidak hadir ke masjid. Jadi 2 malam berturut-turut, nah hari ketiganya tidak. Pada waktu pagi Rasulullah menegaskan, qad ra'aitu sani'akum, aku menyaksikan kalian begitu semangat ingin melaksanakan sholat berjamaah bersama aku, dan aku tidak keluar bukan apa-apa, tapi karena aku khawatir kalau menjadi fardu buat kalian, atau dianggap fardu kalau terus menerus. Dan itu berlangsung pada bulan Ramadan juga silakan dilakukan hal itu, cuma jangan sebagai jadi imam, nanti membingungkan makmum. Kalau jadi imam harus mengatur rakaat sesuai dengan yang dipahami makmum. Saya juga sering kalau bulan Ramadan habis ceramah kemudian diminta untuk menjadi imam sholat, saya suka nanya dulu, gimana caranya di sini? 2-2 atau 4-4 dan berapa rakaat? Suka saya tanya dulu. Oh di sini 2-2 di akhir 3, siap. Oh di sini 4-4 di akhir 3, siap. Oh di sini 2-2 di akhir 1, boleh. Oh di sini 23 rakaat, ayo, tapi jangan sampai kabur ya. Karena kalau saya harus memimpin 23 rakaat, ya siap-siap saja, berarti harus berapa lama gitu kan. Tetap nggak mau ngebut-kebutan. Maka akhirnya ya kalau nanti umpamanya kurang pas dengan saya, udah saya sehingga terus saja jadi imam. Yang imam tetap saja. Betul. Pas saya memisahkan diri sholatnya, imam tetap, betul di situ surat Al-Fatihah bernafas kadang-kadang. Betul. So kalau nggak begitu kabur jamaah. Ya insya Allah mereka dapat nilai dari niatnya. Cuma praktiknya masih jauh dari kebenaran yang dicontohkan Rasulullah. Ya mudah-mudahan adalah bagian kecil yang dicapai oleh mereka. Mengakui itu sholat itu benar, itu sholat itu adalah sunnah, itu sholat itu adalah Rasul, sudah lumayan.
biarkan begitu terus. Jadi kita tidak memvonis, tetapi kita melakukan perbaikan. Nah, kebanyakan orang itu memvonis dulu sebelum perbaikan. Mestinya lakukan perbaikan dulu, barulah kalau ditanya, jadi kalau yang kemarin itu bagaimana? Nah, barulah. Kalau sudah berubah, silahkanlah jatuhkan vonis yang kemarin enggak benar. Dan sekarang kita sudah menemukan yang benar. Bukan belum apa-apa sudah dinyatakan enggak benar, sakit hati orang. Istilah para ulama di Mekah, di Madinah itu, kalau mereka mau lakukan perbaikan ibadah, cukup dia mengatakan begini Rasul mencontohkan, bukan itu salah, itu bid'ah, itu sesat, enggak, tapi ini yang dicontohkan Rasul. Bagaimana yang begini, yang begini, yang begini, ini yang dicontohkan Rasul yang kami pahami. Cukup begitu aja, tanpa memvonis. Itu bahasa-bahasa ulama belakangan. Walau alam zaman dulu saya enggak tahu, tapi yang sekarang sering ketemu dengan para ulama di sana seperti itu. Makanya kalau berita di kita bahwa para ulama Mekah, ulama Madinah itu selalu memvonis, selalu membid'ahkan, selalu menyesatkan, enggak begitu yang saya tahu. Justru mereka selalu menyatakan inilah yang dicontohkan Rasul. Dan sewaktu ditanyakan langsung antara kepada Syekh Abdul Razak, dan beliau adalah merupakan ulama yang paling dijadikan rujukan untuk saat ini, beliau juga ketika ditanya, beliau nyatakan, tampil saja kamu memberikan contoh. Bagaimana kalau sekian banyak kelompok masyarakat berbeda-beda? Dia cukup nanya, Qur'annya sama? Sama, udah tampilkan saja Qur'an. Paling tidak perbedaan tersebut tidak bertambah, walaupun tidak berkurang. Bahasanya begitu tuh. Pernah juga beliau ditanya, di kami itu, negeri kami itu banyak sekali organisasi yang menamakan organisasi dakwah, dan yang pasti-pasti enggak banyak. Yang lain nama-namanya saja organisasi dakwah tapi isinya enggak. Namun ternyata yang tidak jelas programnya banyak dapat sumbangan dari pihak luar, sementara yang jelas-jelas programnya sulit untuk mencari dana. Bagaimana Syekh kami menyikapi hal itu? Apa jawaban beliau? Apabila kita menemukan orang non-muslim dapat dana, kita suka kesel enggak? Enggak. Kenapa kalau muslim yang dapat dana kita kesel? Ini di luar jangkauan jawaban dia, di luar dugaan. Jadi udahlah, selama masih muslim juga dapat dana, tentunya enggak usahlah kita kesal. Dan kita bagaimana tidak dapat dana? Allah yang menentukan segala-galanya. Boleh jadi dengan kurang dana semangat lebih kuat dan Allah berikan kelancaran, dan hasilnya boleh jadi lebih besar. Sebab dakwah itu kan Allah yang ngatur. Diterima dan tidak diterimanya oleh umat Allah yang ngatur, bukan dana yang banyak atau yang sedikit, bukan karena dana. Boleh jadi ada orang yang ceramah 2 jam, mungkin pengaruhnya sedikit. Ada orang yang mungkin ceramahnya cuma 10 menit, pengaruhnya besar. Allah yang ngatur siapa yang mendengar, dalam kondisi bagaimana yang mendengar. Kemudian kita lanjutkan lagi. Warawa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihayhima an Jabirin annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 raka'atin wal witr thumma intadharuhu fil qabilah falam yakhruj ilaihim. Hadis menyebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 8 rakaat ditambah dengan ganjil, mungkin 9 atau 11 atau 13, yang penting yang 8 itu jelas. Lalu mereka menunggu pada hari berikutnya, pada malam berikutnya, ternyata Rasulullah tidak keluar. Lalu hadis lain, Ja'a Ubay bin Ka'ab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innahu kana minni lailah syai', yakni fi Ramadan. Qala wa ma dzaka ya Ubay? Qala niswatun fi dari. Qulna inna la naqra'ul Qur'an fa nusalli bi salatik. Fa sallaitu bihinna 8 raka'atin wa autartu fakanat sunat ridha wa lam yaqul syai'an. Fakanat sunat ridha wa lam yaqul syai'an. Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah,
saya punya masalah nih di malam hari ini. Apa tuh, Ubay? Ini kaum wanita di rumahku. Emang kenapa? Mereka berkata, kami enggak bisa ini ikut sholat bersama kamu. Gimana tuh? Akhirnya setelahnya wanita berkata begitu, maka aku sholat bersama mereka 8 rakaat dan aku tutup dengan yang ganjil. Dan itu pada waktu dalam kondisi rileks, santai. Aku lapor kepada Rasulullah seperti itu, Rasulullah lam yakul syai'an, tidak ngasih komen sama sekali. Artinya silahkan saja. Jadi kalau begitu maka ini salat berjamaah ya. Nusalli bi salatika, inna la naqra'ul Qur'an fa nusalli bi salatika. Kami ini enggak baca Quran di malam hari. Cobalah kalau engkau jadi imam, kami akan ikut membaca Al-Quran dengan salatmu, kan gitu. Maka Ubay langsung jadi imam di malam hari untuk keluarganya. Jadi ini juga merupakan bukti bahwa di zaman Rasul, sahabat ada yang suka berjamaah salat tahajud bersama keluarganya. Nah, kemudian Zahwal masnun al-warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasi' anhu syai'un ghairu dzalik. Wa sahha anna nas kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali 20 rak'atan wa huwa rajulun min al-fuqaha min al-Hanafiyyah wal Hanabilah wa Daud. Qala Tirmidzi wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rak'ah wa huwa qaulu Tsawri wa Ibnu Mubarak al-Syafi'i wa qala hakadha ar-raqtun nasa bi Makkah yusalluna 20 rak'atan. Nah, bagaimana terkait dengan masalah jumlah yang lebih dari 11? Tirmidzi berkata, para ahli ilmu menjelaskan tentang apa yang mereka terima dari kehidupan Umar dan Ali dan selainnya dari sahabat Nabi. Mereka melakukan sholat 20 rakaat, dan ini ungkapan Ats-Tsawri dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i. Dan aku, kata At-Tirmidzi tadi, mendapatkan masyarakat di Mekah memang sholat sejumlah itu 20 rakaat. Qala Az-Zarqani dzakara Ibnu Hibban anna at-tarawih kanat awalan 11 raka'atan wa kanu yutiluna al-qira'ah fathaqula alaihim fakhaffafu al-qira'ah wa zadu fi adadi raka'at fakanu yusalluna 20 raka'atan ghayra asy-syaf'i wal watri bi qira'atin mutawassithah thumma khaffafu al-qira'ah wa ja'al raka'at 36 ghayra asy-syaf'i wal watr wa madha al-amru ala dzalik. Zarqani berkata, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa praktik sholat di malam Ramadan yang sering disebut dengan tarawih ini mulanya 11 rakaat, dan yang 11 rakaat itu panjang-panjang bacaannya. Ketika makmum sudah semakin banyak dan mereka merasa berat begitu lamanya berdiri satu rakaatnya, maka khaffaful qiraah, maka dipendekkan bacaannya. Karena dipendekkan bacaannya, otomatis jumlah rakaatnya nambah, sehingga sholatnya sampai 20 rakaat. Itu tanpa jumlah ganjilnya, dengan bacaan yang pertengahan. Kemudian setelah itu diringankan lagi bacaannya, diperpendek lagi bacaannya, sehingga jumlah rakaat semakin bertambah lagi sampai 36 rakaat. Itu belum dengan ganjilnya. Demikianlah berlangsung selanjutnya. Jadi kalau begitu maka kenapa bisa jumlah berbeda-beda? Kalau umpamanya sekarang mau sholat satu malam kita bagi 3, ya begini. Kalau mau 1/3 malam kita melaksanakan sholat, nah 1/3 itu mau dibagi 11 atau mau dibagi 23 atau mau dibagi 39, begitu maksudnya. Atau pokoknya sekarang mau setengah malam, pokoknya sampai sini, nah kira-kira 5 jam. Apakah 5 jam itu mau dibagi 11, berarti satu rakaatnya setengah jam,
atau mau dibagi 39, berarti satu rakaatnya berapa menit, begitu maknanya. Intinya adalah sholat sampai sini. Makanya jumlah rakaat itu bukan ditetapkan oleh Rasul, tapi ditetapkan oleh kemampuan makmum. Ya. Nah, kita akan sering mendengar bahwa 11 ini adalah sunnah Rasul, yang tidak 11 bid'ah, kan gitu ya. Praktek Rasul itu sebetulnya 11 karena lama satu rakaatnya, sehingga disebutkan tidak biasa lebih itu karena saking panjangnya rakaat beliau. Dan tentu ini adalah realita yang tidak bisa kita pandang sederhana. Di Masjidil Haram, para imam itu bukan cuma ngerti hadis, tapi hafal hadis dan ngerti. Dan mereka dari kalangan para ulama di Mekah, kalau cuma hafal Bukhari Muslim itu belum disebut ulama. Itu setelah Al-Quran ya. Al-Quran hafal, hadis Bukhari Muslim hafal, itu belum disebut ulama kalau belum kutub sittah, 6 kitab, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, itu baru itu disebut ulama. Bahkan bin Baz itu 9 kitab hadis hafal, bukan cuma hafal isi hadisnya saja, termasuk rangkaian perawinya hafal. Kalau umpamanya yang tadi kita sebutkan dari siapa itu hafal semuanya, itu baru sebut ulama. Kadang-kadang muncul pernyataan di kita, ya Rasul 11, kalau ulama Saudi sampai 23. Kita itu tidak mengikuti syariat ulama Saudi, tapi ikut syariat Allah dan sunnah Rasul. Mani asawi fang Qur'ani na fang sunnahna. Nah, kemudian angkat lagi satu redaksi yang disebut kaidah. Al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yaquma alaihi dalilun alal amri. Asalnya ibadah itu dilarang, batil, hingga ada dalil yang memerintahkannya. Dan ini paling populer ini kaidah ini. Saya mempertanyakan, siapa ini yang ngomong ini teh? Ini dari siapa kaidah ini? Kalau sekiranya masih ada orangnya, saya ingin nanya gitu, apa yang Anda maksudkan dengan al-ibadah di sini? Apa yang Anda maksudkan dengan al-aslu di sini? Kalau memang dimaksudkan dengan al-aslu itu ada batasannya, tidak asal dalam artian mutlak, dan ibadah juga ada batasannya, tidak ibadah dalam artian mutlak, saya setuju, silahkan. Tapi kalau maksud al-aslu itu dalam keadaan mutlak tanpa batas, ibadah dalam keadaan tanpa batas, bagaimana praktiknya gitu? Kan kita diperintah untuk menjadikan semua kehidupannya sebagai ibadah. Terus tanpa perintah kebanyakan. Saya mau baca berita di internet dengan niat ibadah, gak ada perintahnya dari Rasulullah itu. Enggak, itu ibadahnya dalam yang dimaksud dengan kaidah tadi, ibadah mahdhah. Ya ngomong dong ibadah mahdhah, kan nggak disebut dalam definisinya juga. Lalu kalau disebut ibadah mahdhah, ada batasannya gak mahdhah itu? Ada definisinya enggak? Enggak juga, repot lagi, debat lagi nanti. Saya justru ingin menghubungkan antara kalimat yang tadi, asalnya ibadah adalah dilarang atau batil hingga ada dalilnya. Bagaimana hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu sejak awal itu perintah ibadah tuh. Kemudian ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Itu perintah dari awal itu. Ayat
lebih kuat daripada ungkapan orang. Jangankan antara ayat dengan ungkapan ulama, ayat dengan hadis saja kalau memang tidak sejajar, ya kita ambil ayat. Makanya saya pertanyakan gitu, al-aslu fil ibadah an-nahyu atau al-butlan itu, al-haram itu ungkapan siapa dan apa yang dimaksud dengan kaidah itu. Perlu ada penjelasan biar tidak sampai kepada vonis-vonis yang tidak layak divonis. Baik, kita cukupkan dulu ya biar ada waktu untuk tanya jawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikannya. Saya mau tanya tentang kasus-kasus yang terjadi zaman sekarang juga dari zaman dulu juga, tentang menikahkan orang yang kecelakaan. Jadi banyak di antara kita yang berbeda pendapat bahwa orang yang kita sebutkan kecelakaan ini ada yang boleh dinikahkan ketika terjadi kehamilan, boleh dinikahkan, tetapi nanti setelah melahirkan nikah lagi. Kemudian ada juga yang nggak boleh dinikahkan sampai nunggu melahirkan. Ada juga yang mengatakan ya nikahkan aja udah sah, nanti setelah melahirkan nggak usah dinikahkan lagi. Sebetulnya bagaimana menurut Islam cara menyikapi yang demikian? Karena mungkin zaman Rasul apa mungkin terjadi ya kasus seperti ini, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang timbul sekarang. Ya. Di negeri kita masalah pergaulan laki-laki perempuan sampai melampaui batas belum ada undang-undangnya ini. Jadi tidak ada undang-undang perzinahan di kita itu. Karena tidak ada undang-undang perzinahan, ketika kita berbicara tentang hukum memang tidak bisa diterapkan. Kalau sekiranya ada undang-undang perzinahan, kita perhatikan undang-undangnya seperti apa. Hukum Allah sudah tegas sekali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang berzina manakala perempuan atau laki-laki itu belum nikah, ini kan yang belum nikah kan, berzina, maka harus dihukum sampai 100 pukulan. Itu ayat. Dan hadis menyebutkan setelahnya dihukum 100 pukulan itu maka dijauhkan. Dua orang itu dijauhkan dan diisolir dua-duanya. Mungkin bahasa sekarang memasuk penjara 2 tahun. Kapan mau nikahnya kira-kira? Kalau diterapkan hukum itu ya, tentunya nikahnya nanti sudah lahir tuh. Karena memang diisolirnya juga selama 2 tahun. Sedangkan hamil kan rata-rata 9 bulan. Berarti sudah lahir. Kalau diterapkan hukum Allah. Karena tidak diterapkan hukum Allah masalah perzinahan, sehingga hukum yang dipakai hukum sosial di kita itu, bukan hukum Allah. Kalau hukum sosial tentunya tidak ada kaitan dengan Al-Quran, dengan hadis. Makanya tidak bicara apa kata Islam yang berlangsung di kita, sehingga pas hamil langsung dinikahkan. Pertanyaannya sah apa enggak? Itu paling, bagaimana tinjauan Islam kalau itu berlangsung seperti itu, sah apa enggak? Jawabannya ada dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in tabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun." Orang yang putus asa head, tidak head ya, dari wanita kalian, apabila memang ragu-ragu maka iddahnya adalah 3 bulan. Demikian pula yang tidak pernah head, maka 3 bulan juga. Bagaimana kalau orang itu hamil? Kapan bisa dinikahkan?
ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Baru bisa nikahkan kalau sudah melahirkan. Ini ayat Al-Quran. Wa ulatul ahmali, wanita yang hamil boleh nikahkan kalau sudah melahirkan. Ini jelas sekali tanpa disebutkan hamilnya hamil halal atau hamil haram. Karena tidak disebutkan maka meliputi semuanya. Istilah para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang harus dipahami dari ungkapan itu, umumnya lafaz umumkan saja maknanya, jangan dikhususkan. Kalau lafaz itu umum, umum juga. Nah, memperhatikan ini, maka orang yang sudah hamil lalu nikahkan itu sebetulnya belum nikah, bukan dinikah ulang, belum nikah. Tapi kenapa kemarin nikahkan? Ya, sudah malu. Berarti pertama nikah malu, bukan nikah Islami. Makanya nanti kalau ada orang yang dinikahkan pada waktu hamil, itu dianggap belum nikah. Cuma istilah orang Bandung, tong cekcok. Jangan banyak ngomong lah, udah gitu aja. Nanti pas udah lahir nikahkan yang beneran, kemarin belum nikah bener. Paling begitu. Ini Ustaz, kalau yang di ayat itu kan hubungannya dengan idah, ya? Iya. Hubungannya dengan idah, sehingga iya, perempuan yang hamil boleh dinikahkan itu kepada yang lain ketika sudah bulan idah, ya. Sementara ini hamilnya tidak punya idah, kan? Iya. Tidak punya idah, sehingga mereka menikahkan dulu dengan tanpa menyebutkan kepada ayat ini, karena ini hubungannya yang hamil menunggu idah. Iya, iya. Bagaimana? Jadi apakah berlaku ini kalau dinikahkan si perempuan itu, karena dia tidak punya idah, kan? Karena disebabkan hamilnya saja. Iya. Kalimat idahnya itu sendiri ini disebutkannya di sebelumnya, ya. Sedangkan walai, kalau ini kan jelas sekali untuk dua orang nih, untuk wanita yang tidak pernah haid dan untuk wanita yang sudah berhenti haid, maka idahnya 3 bulan. Dan orang yang waulatul ahmal, ya, dan orang yang hamil, ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Di sini bukan iddatuhunna tapi ajaluhunna. Ya. Ini karena ajal itu kan maksudnya waktunya, itu waktu bisa nikah itu adalah sampai setelahnya melahirkan. Ya, wallahu alam, kalau memang penafsiran berbeda-beda, tapi yang jelas kalau dipraktekkan hukum Allah, tentunya tidak mungkin ada orang yang dinikahkan sedang dalam keadaan hamil, karena dia dalam proses hukum, dalam proses terhukum, dia bukan lagi tersangka lagi, ya. Tapi sudah terponis, sudah terpenjara ini. Ya, mangga silakan yang lainnya. Ada lagi? Kalau tidak ada dari saya, ini hubungan dengan kaidah maksudnya. Dalam satu kaidah itu al-wasail laha ahkam maqasidi, sehingga setiap ini dari cabang dari nama amal dunia. Kalau kita berniat sesuatu, ya, melakukan perbuatan itu niat yang menentukan, sehingga kasusnya begini, bolehkah kita membangun sebuah tempat peribadatan, nah, tanpa bermaksud untuk mendukung itu peribadatan agama lain, karena sebagai profesi saja, Nah, maka pada waktu seperti itu saya tanya, maka jawabnya itu sama dengan kita mendukung adanya perbuatan maksiat, sementara wasilah itu hukumnya sama dengan yang dimaksud, seperti kita menjual golok kepada seseorang yang dipakai untuk membunuh, padahal hukum aslinya menjual golok itu boleh. Tetapi kalau kita tahu bahwa golok itu untuk dipakai membunuh, maka kita juga berdosa. Sama halnya kita membangun
sebuah gereja, kan kita tahu kan gereja itu dipakai untuk ibadah non muslim. Nah, sama gitu, hukumnya itu kita sama dengan memberikan fasilitas atau menyembah. Ini bagaimana sebetulnya cara menyikapi, karena banyak terjadi sekarang ini kasus-kasus yang hampir sama seperti ini. Ya, ya. Semakin jelas bahwa kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama itu muncul karena kondisi di mana ulama itu sendiri berada. Dan praktik seperti ini mungkin di lingkungan tertentu betul, tapi tidak di semua lingkungan. Sementara Islam sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia, dari barat sampai timur sudah ada Islam. Bagaimana sekarang seorang ahli bangunan atau pemborong atau umpamanya dia memang arsitek, dia berada di negara yang muslimnya minoritas, bahkan di sana belum ada masjid, dan pekerjaan dia memang bangunan. Apakah dia dilarang untuk menerima proyek membangun gereja? Memang pekerjaannya dia proyek di situ, dan dia tidak bermaksud untuk mendukung gerejanya, tapi memang di situ cuma gereja yang ada. Dia sholat mungkin di rumah belum ada masjid, atau mungkin ajak teman-teman, dan itu banyak kan yang begitu. Oleh karena itu kaidah itu ternyata bermakna buat lingkungan tertentu, waktu tertentu, tapi tidak bisa menyeluruh. Hukum yang pasti menyeluruh adalah yang ada dalam Al-Quran, memang menyeluruh, tapi karya-karya para ulama sangat terbatas mananya. Ya, mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam agama Islam kan ada bersifat imannya, ibadah dan muamalah, masyarakat akhlak. Saya mulai dengan di bidang muamalah. Di lapangan kita menemukan suka ada kan antara akarnya ada kisah kredit misalnya. Nah, bagaimana dalam hukum Islam menyikapi yang seperti kredit itu berupa barang di luar barang itu, sehingga sama dia sih. Ya. Masalah muamalah termasuk masalah yang sangat luas dan berkembang. Bukan cuma sekedar luas, berkembang terus, sehingga muncul istilah-istilah dalam muamalah yang tidak pernah ada zaman Rasul, zaman sahabat tabi'in, bahkan pada zaman ulama mujtahid yang menjadi imam madhab pun pada waktu itu belum ada, sekarang ada. Tentu dalam praktek-praktek yang memang sekarang ada dan dulu tidak ada, ini sangat-sangat berkaitan dengan ijtihad. Dan yang namanya ijtihad tentunya bisa benar bisa salah, tapi betul-betul ijtihadnya dari orang-orang yang memang mengerti bahasa Quran dan bahasa hadis. Antara lain masalah kredit. Boleh jadi di zaman Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali belum ada kayak sekarang kredit ini. Kalau jual kontan umpamanya 30 juta, kalau kredit sampai menjadi 70 juta kan gitu. Tergantung berapa lama kreditnya. Nah, dalam hal ini tentunya kita lihat juga perkembangan keuangan. Kembali kepada yang tadi, urusan ijtihad bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ijtihad karena tergantung kondisinya. Kenapa Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berbeda? Tempatnya berbeda. Imam Hanafi banyak ijtihadnya, banyak qiyasnya. Imam Maliki enggak, karena memang di Madinah enggak banyak masalah. Dan sampai sekarang Mekah, Madinah masalah enggak sebanyak di luar. Oleh karena itu para ulama ada banyak sekali qiyasnya, banyak ijtihadnya, ada yang enggak, tergantung kondisi. Nah, sekarang terkait masalah keuangan, saya termasuk yang mengalami waktu beli rumah itu harga cash itu 30 juta. Ini tahun 94 ya. Nah, saya dengan kredit 15 tahun itu dihitung-hitung menjadi 70 juta itu. Tapi saya tidak memperhatikan mana harga kredit, mana harga kontan. Cuma saya beli rumah dengan harga
ini 70 juta dikredit, sudah gitu saja. Karena memang di kita nilai uang nggak menentu. Kalau sekiranya antara kontan dengan kredit disamakan, mana ada penjual yang mau, sebab rugi dia. Rugi. Sedangkan dalam muamalah itu jangan ada yang dirugikan. Itu prinsip tuh. Jangan ada yang dirugikan, jangan ada spekulasi. Nah, itu sudah diperhitungkan kan oleh bank, bahwa dengan 15 tahun ya harganya segini per bulan. Dan alhamdulillah waktu itu juga saya lunasi sebelum 15 tahun. Ada uang nih, udah lunasi aja gitu. Nah, maka harga kredit dengan harga jual kontan berbeda, itu sama hanya dengan harga saya menjual kepada si A motor ini 10 juta, kepada si B 12, kepada si C umpamanya 9. Itu mah urusan saya. Yang penting jangan sampai kalau umpamanya kalau engkau membeli sekarang 10 juta, tapi kalau 1 jam lagi ini 12 juta ya. Nah, itu yang cukup memberatkan yang begitu tuh. Tapi kalau umpamanya saya kepada si A menjual 10, datang lagi si B, dia nawar sampai 9. Datang lagi si C, berapa nih harganya? 13, langsung dibayar. Ya udah, nggak masalah. Nah, nampaknya kalau kita lihat antara kredit dengan kontan seperti itu, saya menjual ke sini ini kontan, ya harganya 30, dan saya menjual ke sini adalah kredit, ya saya juga nggak mau rugi, karena memang uang di Indonesia kan inflasinya nggak menentu. Kalau di Mekah kita umpamanya meminjamkan uang 10.000 real 1 Januari, dibayar umpamanya 31 Januari, itu harga 10.000 real itu tidak berubah, segitu-gitu juga. 10.000 real lah gitu. Itu kalau dibelikan kepada roti itu dapat 10.000 biji itulah. Kan tamis lah gitunya, tamis harganya 1 real gitu ya. Jadi kalau umpamanya tanggal 1 Januari dibelikan kepada itu dapat 10.000 tuh. Tanggal 31 Januari juga dapat 10.000 juga gitu. Tapi kalau di kita setahun harga sudah berubah-ubah. Sekarang saja pemanya perbandingan rupiah dengan dolar sudah nggak menentu. Jadi sangat penting memang munculnya ijtihad. Nah, ijtihad tentunya sangat memperhatikan kondisi dan juga waktu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hukum umum. Boleh dan tidak bolehnya bisa dikatakan di sini boleh, di situ enggak boleh. Ada gitu hukum yang seperti itu, hukum asalnya nggak ada perbedaan, Al-Qur'annya nggak ada perbedaan, tetapi praktik pengamalannya terkait dengan kondisi bisa berbeda. Tiada bedanya tentang masalah sholat umpamanya. Sholat untuk fardu harus berdiri bagi yang mampu. Untuk yang tidak mampu boleh duduk. Saya mampu berdiri tapi di pesawat nih bagaimana? Zaman Rasul nggak ada pesawat. Ya, itu juga berbeda kan? Atau sedang nyetir, saya pernah itu ya acara padat betul, baru datang ke rumah sudah dikontak, ditunggu, ini harus terburu-buru habis waktu. Udah, akhirnya saya langsung bawa mobil, langsung nyetir, langsung waktu itu juga berwudu dulu sebelum Allahu Akbar sambil nyetir aja. Mau gimana lagi, gak ada lagi waktu sholat. Pernah itu mengalami seperti itu bukan naik pesawat, masih di Bandung juga. Jadi kondisi memang bisa melakukan perubahan tentang praktek ibadah dan muamalah. Ya jangankan muamalah, ibadah saja bisa berubah karena kondisi yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Masih satu lagi, silahkan. Terima kasih. Saya tadi mendengar dan sangat tertarik dengan penjelasan tentang masalah tahajud. Terus terang sampai saat ini saya jarang sekali melaksanakan tahajud karena ada yang mengatakan bahwa tahajud itu harus tidur dulu. Yang kedua, tahajud itu adalah di sepertiga malam. Nah, selama ini dengan mendengar barusan yang Pak Ustaz terangkan bahwa tahajud itu bisa sesudah sholat isya. Saya ingin penjelasan lebih jelas lagi supaya meyakinkan saya. Jadi kalau seandainya tidak bisa sholat tahajud di tengah ataupun di sepertiga malam, mungkin
sholat sesudah isya diperpanjang juga gitu. Iya. Bagaimana Ustaz tentang hal itu? Terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan ayat tentang tahajud, inilah ayatnya nih. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebahagian malam maka tahajudlah kamu. Dengan praktek sholat sunat. Tahajud itu artinya tidak tidur. Jadi sebahagian malam, sebahagian ini awal, tengah, akhir, Al-Quran tidak menyebutkan. Selama memang Al-Quran memberikan makna umum, kita jangan sampai maksa-maksakan dibatasinya. Selama Al-Quran umum minal lail, sebagian malam, termasuk sebagian di awal, di tengah, di akhir, udah kita ambil makna itu. Hanya tadi disebutkan dengan hadis bahwa di akhir malam Allah berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Siapa yang mau taubat ku ampuni, siapa yang mau menyampaikan permohonan akan kukabulkan. Itu di akhir malam. Maka karena itu ada nilai lebih kalau kita laksanakan di akhir malam. Kemudian juga praktek Rasul di hadis yang disebutkan, beliau melakukannya di awal malam, lanjutkan tengah malam, lanjutkan akhir malam, diselang-selingi dengan tidur. Itu juga Rasul praktekkan. Kalau begitu maka kita juga boleh habis sholat isya langsung qiyamul lail, entah setengah jam, entah berapa lama, langsung tidur. Setelah tidur terbangun jam 1 sholat lagi. Tapi memang enggak kuat, ngantuk, ya udah tidur lagi. Ternyata jam 4 terbangun, masih ada waktu setengah jam, silahkan sholat lagi. Itu yang lebih utama. Jadi awal, tengah, dan akhir. Insyaallah. Misalkan dari sepertiga malam itu batasannya sampai sebelum adzan atau gimana? Ya. Subuh atau gimana? Batas awal tentunya lah sudah lewat pertengahan, batas akhir sampai tiba waktu azan subuh. Iya. Jadi selama belum terdengar azan subuh atau belum waktu waktu subuh belum tiba, masih waktu sholat malam silahkan. Walaupun tinggal 1 menit lagi, masih termasuk waktu sholat malam. Untuk mengenai ini ada sholat fajar, apakah itu sholat fajar termasuk sholat tahajud juga? Hakikat sholat fajar itu sebetulnya adalah sholat subuh. Dan kalau sunat fajar adalah qobla subuh, sunat fajar. Cuma kadang-kadang disebut sholat fajar padahal sholat sunat qobla fajar. Itu sebetulnya. Jadi hakikatnya ada qobla fajar, ada sholat fajar. Sholat fajar itu, inilah Al-Quran menyebutkan, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ini sholat subuh. Nah makanya ada qoblal fajri, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rasul bersabda, 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan isi-isinya, karena lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu namanya salat sunatnya. Adapun sebelum azan itu termasuknya qiyamul lail. Yang penting mah kita salat ajalah, mau diberi nama apa. Sebab nilainya itu adalah dari Allah, nilai sholatnya, bukan nilai nama. Ya. Untuk sholat fajar yaitu sholat sesudah adzan. Iya. Iya, sesudah adzan subuh. Iya, itu qobla subuh namanya sholat subuh. Ya. Baik, ibu-ibu nggak ada ya, nggak ada yang mau nanya. Baik, kita tutup saja, insyaallah yang kesempatan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma dzakkirna ma nasina, Allahumma waffiqna ila ma fi ridha. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi